Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jelaskan materi mengenai manusia sebagai persona. Yang pertama yaitu pengertian persona, individu, dan person. Secara umum, persona adalah role atau peran. Asal kata persona yaitu berasal dari bahasa Latin persona yang artinya topeng. Bisa juga ditarik dari bahasa kuno entrunkan persu atau bahasa Yunani prosopon yang juga berarti topeng. Dalam kaidah psikologi, kata persona dikaitkan dengan penjelasan yang dibuat oleh Carl Jung. Menurut Jung, persona adalah wajah yang ditampilkan oleh seseorang kepada dunia, atau dalam pengertian yang agak kompleks dapat dikatakan sebagai topeng yang dibuat oleh seseorang tersebut untuk memberikan kesan kepribadian tertentu pada sekitar, atau menyembunyikan sifat asli orang tersebut dari dunia. Setiap orang di dunia ini hanya menampilkan sebagian dari kepribadian aslinya, sebagai lain tersembunyi dalam topeng, sehingga mungkin tidak ada seorang pun di seluruh alam persona signifikan it quod est perfectissimum in tot nature, yaitu makhluk individual dalam kodrat rasional, atau persona adalah sebuah kodrat intelektual yang paling sempurna di antara semua hal, yang senantiasa berada secara lengkap dalam dirinya sendiri dan menjadi puncak kesempurnaan semua ciptaan. Yang kedua yaitu pengertian individu dan person. Individu dan person berciri khas dan memiliki sifat utuh. Individu berasal dari kata individuum yang artinya tak terbagi. Kata individu merupakan sebutan yang dapat untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Kata individu bukan berarti manusia sebagai keseluruhan dan tidak dapat dibagikan, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Menurut D.R.A. Leysen, pengertian persona, manusia mengalami dirinya sebagai pusat konsentrasi yang mutlak, sebagai sumber yang tak dapat diambil alih atau incommunicability, sebagai gaya yang meresapi semua bentuk. Kesadaran orang itu tampak sebagai gaya hidup, sebagai suatu spirit yang memijarkan semua fenomena dan segala aspek yang ada pada dirinya atau inner beauty, sehingga semua mendapat warna yang serba unik dan memperlihatkan intensi atau arah yang serba pribadi. Keunikan menurut gaya ini disebut dengan keunikan spiritual manusia, dan itu diungkapkan dengan istilah personalitas atau adanya person atau kepribadian. Definisi harfiah person yang berasal dari kata lain persona artinya topeng atau pemain sandiwara yang menunjukkan kesadaran tentang perasaan dan martabat manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Di dalam bahasa teologis, persona dipakai sebagai terjemahan bagi kata Yunani hypostatis yang artinya yang berdiri di bawah, di mana hal ini sangat erat hubungannya dengan kata Yunani lain. B. Manusia sebagai persona. Peter Singer menegaskan persona sebagai makhluk cerdas yang berpikir, yang memiliki nalar dan refleksi, dan yang dapat mempertimbangkan dirinya sebagai dirinya sendiri, yang memiliki kemampuan berpikir yang sama di waktu dan tempat yang berbeda. Akal budi sebagai sisi spiritual manusia, mengatur dan mengarahkan emosi serta perasaannya, atau sisi material manusia menuju kebaikan. Jika manusia sebagai persona individual lebih dihormati daripada masyarakat, ini dimaksudkan demi kebaikan umum, sebab masyarakat ada untuk manusia, bukan manusia ada untuk masyarakat. Terdapat 3 pandangan terkait manusia sebagai persona, yaitu pandangan ontologis, psikologis, dan biologis. C. Nilai-nilai absolut pribadi. Seorang pribadi belum tentu berkepribadian. Orang baru disebut berkepribadian jika ia berhasil merealisasikan diri sesuai dengan panggilan kodrati sebagai person. Sebagai manusia menuju diri yang sejati, semakin ia berkepribadian, ia menjadi seseorang yang berdiri sendiri dan tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengaruh dari luar. D. Elemen-elemen manusia sebagai person. Yang pertama, hadir pada diri sendiri atau self-present. Manusia mempunyai kesadaran, ia hadir pada dirinya sendiri dan menyentuh diri dalam manusia. Mengatakan aku berkat kesadaran, ia dapat memasuki diri sendiri. Manusia mampu berefleksi, ia dapat juga mengambil jarak terhadap diri dan terhadap dunia di luar dirinya. Kenyataan diketahui dalam objektivitasnya. Manusia terbuka untuk kebenaran atau pengetahuan yang sesuai dengan kenyataan.
pengetahuan itu diungkapkan dalam suatu keputusan. Yang kedua, sumber gerakan dari dalam atau self-determination. Kegiatannya berada di tangannya sendiri, ia menentukan dirinya dari dalam, bukan suatu determinisme tetapi self-determination. Gerakan dalam dunia infrahuman bersifat pasif. Yang ketiga, berdiri sendiri atau self-existence. Suatu asas metafiksi mengatakan agris quiter est. Maksudnya bahwa cara segala aktivitasnya sesuai dengan cara berbeda. Pertumbuhan sekuntum bunga sesuai dengan cara ia ada. Kekhasan di tindakan manusia menunjuk kepada kekhasan ia berada. Tindakan manusia berada dari dirinya sendiri. Self-determination mengendalikan self-existence. Manusia adalah makhluk yang berdiri sendiri. Manusia bukan bagian dari alam saja. Dalam diri manusia suatu dimensi menjadi tampak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.